is Cecilia Valentina, and today I will present to you all about clauses. I will explain the meaning of clauses, types of clauses, the difference between clauses and sentence, and several explains of the use of clauses. Jadi, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari clause atau yang biasa kita sebut dengan klausa. A clause is a group of words that has a subject and a predicate. A clause functions as one part of speech. Jadi, di sini klausa adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Klausa ada yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat atau independen, dan ada pula yang tidak atau dependent. Clause yang tidak bisa berdiri sendiri biasanya ditandai dengan adanya conjunction atau konjungsi yang biasa kita kenal dengan kata sambung. Karena pada dasarnya, konjungsi bersifat menghubungkan sebuah kalimat. Lalu, di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara clause dan kalimat atau sentence. Sebenarnya, apa sih perbedaan antara klausa dan kalimat? Jadi, perbedaan utama antara klausa dan kalimat adalah sebuah kalimat selalu menyampaikan makna secara utuh. Berbeda dengan klausa, klausa tidak selalu menyampaikan makna dengan utuh dan jelas. Di sini, saya mengambil sebuah contoh, di mana saya memakai kalimat atau sentence, Kendrick was sleeping when I arrived home. Nah, dalam kalimat tersebut, dapat kita analisis bahwa terdapat dua clause atau klausa. Yang pertama, Kendrick was sleeping. Yang kedua, when I arrived home. Kita balik kembali kepada definisi klausa sesuai dengan pemaparan pada bagian definisi klausa bahwa klausa dapat bertindak sebagai kalimat. Buktinya, pada bagian kalimat Kendrick was sleeping, ini merupakan sebuah klausa, di mana Kendrick adalah subjek dan was sleeping adalah predikat. Di sini predikat dalam bentuk kata kerja. Meskipun termasuk klausa, tapi ia bisa memberikan sebuah makna yang dapat dipahami dengan baik oleh orang lain. Namun, berbeda dengan klausa pada nomor 2, yakni pada kalimat when I arrive home. Maknanya sulit untuk dipahami, bukan? Tapi, kalau kedua clause di atas kita gabungkan ke dalam satu kalimat, maka konteksnya jadi semakin jelas. Dan itulah tugas dari sentence atau kalimat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis klausa atau types of clauses. All clauses are categorized as follow. Yang pertama, independent clause. An independent clause can stand alone as a complete sentence. Jadi di sini, independent clause adalah klausa yang dapat berdiri sendiri. Klausa ini disebut juga main clause. Kenapa? Karena dia merupakan induk kalimat. Makna yang dihasilkan oleh klausa ini atau independent clause bersifat lengkap dan utuh, dan juga ide atau gagasannya dapat dipahami dengan baik oleh orang lain, walaupun tanpa ada anak kalimat yang menyertainya. Selain itu,
salah satu ciri dari independent clause adalah tidak ada conjunction atau konjungsi yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, saya akan memakai kalimat sebelumnya, yakni Kendrick was sleeping. Yang dimana pada pembahasan sebelumnya, ini juga termasuk ke dalam contoh independent clause. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke jenis yang kedua, yakni dependent clause. Apa sih itu dependent clause? A dependent clause is a supporting part of a sentence. Jadi, di sini dependent clause atau dependent clausa adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Klausa ini juga dikenal dengan subordinate clause atau anak kalimat. Klausa ini masih memerlukan kehadiran induk kalimat. Mengapa? Agar makna dalam kalimat tersebut dapat dipahami secara lengkap. Sebagai contoh, saya mengambil beberapa contoh kalimat. Yang pertama, they finally got certificates after they waited for so long. Nah, di sini kalimat after they waited for so long merupakan bagian dari dependent clause atau dependent clausa. Mengapa? Karena jika hanya ditulis after they waited for so long tanpa adanya induk kalimat yakni they finally got certificates, maka kalimat tersebut sulit untuk dipahami maknanya. Dependent clauses can play a variety of roles in a sentence. Therefore, a dependent clause can function as an adjective, an adverb, or a noun. Jadi, teman-teman masih membahas soal dependent clause. Berdasarkan fungsinya, dependent clause dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada adjective clauses. An adjective clause is a multi-word adjective that includes a subject and a verb. Di mana adjective clause adalah klausa terikat yang digunakan sebagai kata sifat untuk menjelaskan kata benda. Di mana penggunaan adjective clause atau adjective klausa biasanya melibatkan relative pronoun seperti who, whom, which, was, that, atau where. Kata-kata ini berfungsi di posisi kata benda dalam klausa yang dijelaskan. Di sini saya mengambil 2 contoh kalimat. Yang pertama, the boy who was angry at his friend beat his hand. Yang kedua, a 70 years old man whose house was recently struck by lightning said he lost everything. Nah, dalam penggunaan adjective clause dalam sebuah kalimat ada beberapa rumus yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Rumus yang pertama adalah sebagai berikut. Relative pronoun S plus V, di mana rumus ini menjelaskan bahwa relative pronoun seperti which, who, that dapat berfungsi menjadi subjek jika tidak ada subjek lainnya. Posisi adjective clause dalam kalimat bahasa Inggris selalu mengikuti noun dan pronoun yang diterangkan. Selanjutnya, bentuk atau rumus yang kedua adalah sebagai berikut.
relative adverb plus S plus V. Selain relative pronoun, ada juga relative adverb seperti when, where, and why yang bisa disandingkan dalam penggunaan adjective clause. Relative adverb berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan noun atau kata benda sebagai keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga alasan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jenis dependent clause yang kedua. Jenis dependent clause yang kedua adalah adverbial clauses. Adverbial clause di sini merupakan dependent clause yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, atau adverb yang berada pada independent clause dengan kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti how, bagaimana, when, kapan, where, di mana, dan why, mengapa. Adverbial clause didahului dengan subordinate conjunction. Subordinate conjunction seperti after, because, when, talk, although, dan lain sebagainya. Subordinate conjunction berfungsi untuk menghubungkan adverbial clause dengan independent clause. Gabungan inilah yang nantinya akan membentuk sebuah kalimat yang kompleks. Ada beberapa macam adverbial clause, yakni adverbial clause of time atau waktu, place atau tempat, manner, condition, cause and effect atau sebab akibat, purpose and result atau tujuan dan hasil, contrast, dan juga reason atau alasan. Di sini saya mengambil dua contoh mengenai adverbial clauses, yakni yang pertama adalah I take it with me wherever I go. Yang kedua, they will stay here until summer breaks end. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam jenis dependent yang ketiga, yakni noun clauses. A noun clause is a clause that plays the role of a noun. Di sini, noun clause adalah klausa dependent yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Noun clause dapat difungsikan sebagai subjek ataupun objek di dalam suatu klausa atau frasa lain. Di dalam sebuah kalimat, noun clause akan menjadi sebuah dependent clause. Seperti yang sudah kita bahas dari awal tadi mengenai dependent clause, di mana dependent clause adalah sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh karena dependent clause tidak menyampaikan pemikiran yang lengkap, meskipun dia memiliki subjek dan kata kerja. Jadi, jika dependent clause ini berdiri sendiri, maka kita akan sulit untuk mengerti makna yang terkandung dalam kalimatnya. Jenis noun clause. Yang pertama, menggunakan question word. Noun clause yang paling umum bentuknya adalah yang menggunakan question word. Di dalam kalimat, bentuknya bisa menjadi subjek ataupun objek.
Nah, apa saja sih contoh-contoh noun clause as subject dan contoh noun clause as object yang menggunakan question word? Jawabannya adalah yang pertama, what, when, where, which, who atau whom. Yang kedua ada how, dan yang ketiga ada what. Yang kedua, menggunakan if atau whether. Di dalam kalimat yang menggunakan if atau whether, maka noun clause ini bersifat kondisional dan biasanya pembicaranya masih ragu untuk mengutarakan informasi. Yang ketiga, menggunakan that. Jenis kalimat ini berubah menjadi opositif. Setiap kalimat diawali dengan kata that dan diikuti oleh noun clause-nya. Pada jenis yang satu ini, maka setiap klausa akan menjadi subjek yang ada di dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, di sini saya mengambil beberapa kalimat mengenai noun clauses. Yang pertama, I want to see how good she is at the competition. Yang kedua, I wonder if she is going to the gym today. Yang ketiga, she knows that her life will change. Supaya teman-teman lebih mudah mengenali noun clause, berikut ini beberapa ciri-ciri noun clause yang harus kita pahami. Yang pertama, bergantung pada kalimat lain, baik di depan atau di belakangnya, supaya memiliki makna atau dependent clause. 2. Memiliki subjek dan verb-nya sendiri. 3. Berfungsi sebagai noun di dalam kalimat, baik itu subjek noun maupun objek noun. Yang keempat, diawali dengan noun clause marker atau yang tadi sudah kita bahas, yaitu question words if atau whether atau that. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus noun clause. Noun clause marker adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk memulai sebuah noun clause. Jenis-jenis noun clause marker meliputi question word atau 5 ways plus 1 H, if atau whether, dan that. Rumus yang pertama yakni sebagai berikut. Seperti yang sudah kita ketahui, question word meliputi what, why, when, who, where, dan how. Tapi tidak terbatas pada itu saja. Kata-kata seperti whoever, whatever, whichever, wherever, whose, whom, whomever juga termasuk dalam question word. Selanjutnya, kita masuk ke dalam rumus yang kedua. Dan kita masuk ke dalam rumus yang ketiga. Selanjutnya, that juga termasuk dalam noun clause marker jika letaknya di tengah kalimat dan di depan sebuah dependent clause. Selain itu, noun clause dapat juga dikelompokkan menjadi yang pertama, subject noun clause. Subject noun clause adalah
noun clause yang bertindak sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Meski perannya sebagai subjek, tetap saja noun clause adalah dependent clause. Tanpa objeknya, noun clause tersebut tak akan memiliki makna apa-apa. Sebagai contoh, saya mengambil sebuah kalimat yakni when she will come is still unsure. Dan yang kedua adalah object noun clause. Object noun clause merupakan kebalikan dari subject noun clause, di mana object noun clause ini bertindak sebagai objek dalam sebuah kalimat. Biasanya diberi tanda bahwa sebuah noun clause berjenis objek adalah letaknya di belakang independent clause. Objek noun clause lebih mudah dikenali dibanding dengan subject noun clause. Sebagai contoh untuk objek noun clause, saya juga menyiapkan satu kalimat yakni I could not decide when to go to the festival. Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dependent clauses adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan membuat fragment, yaitu kalimat yang tidak lengkap karena hanya terdiri dari dependent clause tanpa independent clause. Yang kedua, jangan membuat comma splice, yaitu kesalahan dalam menggabungkan dua independent clauses dengan hanya menggunakan koma tanpa kata penghubung atau titik koma dan kata penghubung transisi. Ketiga, jangan membuat misplaced modifier, yaitu kesalahan dalam meletakkan dependent clause di tempat yang salah sehingga menyebabkan makna kalimat menjadi tidak jelas atau salah. Itulah dia penjelasan mengenai clauses. Namun, pembahasan materi tidak sampai di sini saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan phrase and clauses. Berbeda dengan klausa, phrase atau frasa adalah group of words that does not consist of a subject and a verb. Phrase atau frasa merupakan kelompok kata. Sedangkan dalam pembahasan sebelumnya, clause dapat dikategorikan sebagai anak kalimat dalam suatu kalimat yang besar. Perbedaan yang menonjol di antara keduanya, antara frasa dan klausa, adalah ada dan tidaknya subjek dan kata kerja di dalamnya. Teman-teman, perlu diingat bahwa meskipun tidak terdiri dari subjek dan kata kerja, namun phrase atau frasa adalah kelompok kata yang memiliki makna. Frasa dapat disusun oleh noun, verb, adjektif, ataupun adverb. Karena tidak memiliki subjek dan kata kerja, maka frasa tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Frasa dalam bahasa Inggris memiliki fungsi sebagai part of speech.
yang artinya frasa dapat menempati tempat sebagai noun, verb, adjektif, ataupun adverb. Bentuk frasa akan menjadi noun phrase, adjective phrase, and verb phrase. Contoh dari noun phrase adalah kalimat an amazing singer, the best dress, and amazing shoes. Untuk contoh adjective phrase adalah kalimat a dark night, a sweet pie. Dan yang ketiga untuk contoh verb phrase yakni is dancing, have been shattered, will take the change. Dari penjelasan materi yang sudah saya jelaskan, saya menarik beberapa kesimpulan, yakni phrase atau frasa merupakan kelompok kata yang memiliki subjek dan kata kerja. Kemudian, ada beberapa jenis frasa, di antaranya noun phrase, adjective phrase, dan verb phrase. Kemudian, clause atau klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan kata kerja. Kemudian, klausa ini dibagi menjadi dua jenis, di mana terdapat independent clause dan dependent clause. Independent clause adalah clause yang bisa berdiri sendiri dan bisa menjadi sebuah kalimat utuh. Berbeda dengan independent clause, dependent clause adalah clause atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan klausa ini membutuhkan klausa lain untuk menjadi sebuah kalimat yang utuh. Kemudian, sentence secara literal artinya adalah kalimat. Tetapi, pengertian dari sentence atau kalimat itu sendiri adalah kelompok kata yang mempunyai subjek dan predikat dan bisa terdiri dari beberapa klausa atau clauses. I think that's an explanation of clauses, phrase, and sentence. I hope anyone who watch this video can understand the material I explained. And this video was made to complete the second record task English 1 course. Itulah dia video pembahasan mengenai clauses, phrase, and sentence. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan saat penyampaian dan salah pengucapan kata-kata dalam kalimat bahasa Inggris. Mohon dimaafkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.